Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina yaumidin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laing sakartum lazidanakum laing kafartum in adabil sadid. Selamat pagi para guru sukses teladan, para kepala sekolah, para calon kepala sekolah, para calon pengawas, para calon kepala dinas. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bapak baik. Alhamdulillah baik, Pak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah Bapak juga sehat, lahir batin, istri sehat, anak sehat, lalu bahagia juga. Satu kebahagiaan bagi Bapak bisa bertemu dengan teman-teman pada tanggal 18 September 2021. Oke, untuk informasi saja, seperti itu. Nah, memang Bapak itu tidak di-plotting ngajar literasi. Tidak di-plotting ngajar literasi, di Bapak itu cuma ngajar evaluasi, pembelajaran Kapitalisasi Matematik, lalu pembelajaran abad 21. Karena kelas literasi membengkak, seperti itu. Karena ada yang semester atas, yang bawah literasi, dan juga ada yang semester bawah membawa literasi abad 21, kan ini mata kuliah baru ya, kalau tidak salah, mata kuliah baru yang dibawa dari kurikulum baru. Nah, seperti itu ya, teman-teman harus mengetahui bahwa kita sedang melakukan transisi kurikulum. Jadi ada beberapa mata kuliah yang memang tidak bisa dikonversi. Dikonversi itu tidak bisa disatukan dengan mata kuliah. Ya, salah satunya itu literasi, pembelajaran abad 21, seperti itu. Makanya kelas ini membengkak. Bukan kelas ini, mata kuliah ini. Yang tadinya hanya A, B, C, D, E, di plottingnya itu. Karena banyak, Bapak dengar dari informasi dari Prodi itu, sampai apa ya kelas ini tuh? Sampai, nah ini nih, FGHIJ. Sampai FGHIJ, ya, seperti itu. Berarti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 10. Ada 10 kelas. Nah, Bapak kebagian FG. Ini kelas F atau kelas G ini? Kelas G, Kelas Pak. G, Pak. Kelas G ya? Iya, Pak. Iya, Kelas G, G. Pak. Oke, nah yang belum menghubungi Bapak itu kelas F. Kelas F itu kelas yang mana ya? Ada tahu nggak yang kelas F? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu, Bapak. Hah? Ada yang tahu bahwa di kelas F? Nanti kalau teman-teman ada teman yang bawa di kelas F, nanti suruh menghubungi Bapak saja ya. Biar nanti dibuat grupnya seperti itu. Nanti e-learning-nya nanti dikondisikan seperti itu. Jadi ada beberapa mata kuliah yang membengkak, kayak literasi, pembelajaran abad 21, evaluasi, memang membengkak. Jadi rata-rata dia ngambil semester 7 dan semester 5. Kalau ini mah yang semester 5 ya. Ada yang semester 7 enggak ngambil mata kuliah ini? Ini semester Semester 3, 3, Pak. Semester 3, Pak. Ada yang semester 3. Ada yang semester 5 enggak? Semester 3 semua ini? Ada yang semester 7? Iya, Pak. Iya, Pak, semester 3, Pak. Oke, 3 semua berarti ya. Kalau tidak salah memang ada yang semester 5 dan semester 7 yang ngambil itu. Seperti itu. Kayaknya yang kelas F, kayaknya semester atas, kayaknya semester 5 dan semester 7. Oke, perlu teman-teman ketahui seperti itu ya. Pertemuan pertama mah kita ngobrol dulu saja. Pertama nanti Dinda, Akmalia, karena kelasnya bentrok,
Seperti itu. Nah, nanti di reschedule saja ya jadwalnya. Nanti sepakati mau hari apa, seperti itu. Silakan Dinda ditulis, Bapak jadwalnya kosong hari Senin. Senin kosong, kemudian Rabu pagi, jam 7 sampai jam 9.30 kosong. Kemudian Kamis, Bapak kosong, Jumat pagi, Bapak kosong. Silakan nanti sepakati ya. Usahakan hari ini sudah keluar jadwalnya nanti supaya Bapak setting e-learning-nya, e-learning, absen, segalanya. Untuk sementara absennya di screenshot aja ya. Nanti Dinda screenshot, teman-teman yang masuk ke sini nanti masukkan ke grup ya, Dinda. Nah, nanti tugas Dinda dan teman-teman lain menyepakati waktunya. Mau hari Senin silakan. Mau hari Rabu pagi silakan. Seperti itu. Mau Kamis mah boleh dari pagi sampai sore Bapak kosong. Jumat pagi. Tapi kalau bisa supaya kita lebih semangat karena riskan ya pada duhur itu pagi-pagi saja. Jam 7 sampai jam 12 saja ya kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa pada duhur juga. Seperti itu. Ya, itu yang saya tekan. Grup WhatsApp sudah Bapak udah Dinda buat ya. Bapak juga sudah masuk. Seperti itu. E-learning-nya belum ada. Nanti Bapak setting dulu, karena Bapak juga admin kelas, sedang mengenroll mahasiswa, Bapak juga sedang mengenroll mahasiswa. Mudah-mudahan Bapak usahakan minggu ini selesai, hari Minggu. Seperti itu, karena memang perwalian itu, terakhir itu hari ini kalau tidak salah, perwalian itu. Hari ini, jadi memang ada beberapa wali yang belum ACC di situnya. Jadi kami sedang menunggu dulu kepastian mata kuliah apa saja yang diambil oleh mahasiswa, kemudian nanti kami enrollkan ke e-learning, seperti itu. Jadi kemungkinan minggu pertama dan minggu kedua belum kondusif. Seperti itu untuk jadwal, tapi untuk perkuliahan silakan saja ya, nanti kondisikan sama dosennya untuk memulai saja. Memulai saja perkuliahannya, nanti mungkin untuk kondusif nanti untuk kondusif e-learning-nya kayaknya pertemuan 2 atau 3. Seperti itu kondusif e-learning-nya. Karena kita sedang menunggu dulu jadwal dari situ. Seperti itu yang jadwal pastinya. Seperti itu. Nanti kalau teman-teman belum termasukkan dalam mata kuliah, misalkan Pak, saya udah belum termasukkan mata kuliahnya. Karena Bapak adminnya dengan Pak Hadi, nanti di-list saja ya. Kelas semester 3, misalkan mata kuliah apa, misalkan mata kuliah literasi, nah, nanti siapa aja yang belum masuk nanti di-list saja dalam bentuk Word, nanti boleh ke Bapak kan atau ke Pak Hadi kan, nanti Bapak enrollkan ke mata kuliahnya. Di-list saja di kolektif gitu supaya nanti tidak tercecer WhatsApp-nya kayak gitu. Oke, terus ketentuannya, ketentuan untuk perkuliahan kita akan bertemu 16 pertemuan dengan UTS UAS, berarti perkuliahannya 14 pertemuan, seperti itu. Kemudian tekniknya biasa, 7 pertemuan nanti oleh Bapak, nanti 7 pertemuan teman-teman presentasi, supaya teman-teman nanti terbiasa bagaimana memaparkan ide, pendapat, seperti itu. Karena kan kalau guru mah kan intinya harus jago berkomunikasi. Seperti itu kan intinya guru mah. Harus jago berkomunikasi, berpendapat, seperti itu. Kadang-kadang kita juga suka berdebat gitu kan dengan siswa. Jadi teman-teman harus melatih diri, meningkatkan kompetensi komunikasi secara lisan atau tulisan. Seperti itu. Teman-teman juga latihan bagaimana seperti itu. Teman-teman ini mempresentasikan seperti itu. Nah, latihan mempresentasikan. Nanti mungkin bentuk nyatanya nanti membuat skripsi.
Nah, itu komunikasi tertulis seperti itu. Bagaimana membuat paragraf yang baik dan benar, marginnya, penggunaan Microsoft Word-nya, IT-nya, nah, nanti bagaimana membuat PPT-nya, media yang baik dan benar, seperti itu. Pakai latihan saja. Karena untuk mata kuliah Bapak nanti sistemnya sistem diskusi saja ya. Biar nanti kita banyak pengalaman. Jadi Bapak juga nanti memberikan apa yang Bapak ketahui dan Bapak juga nanti mengambil informasi-informasi penting yang teman-teman diskusikan seperti itu. Jadi sifatnya kita mah growing mindset seperti itu. Jadi mindset terbuka seperti itu. Nah, jadi teman-teman harus mencoba seperti itu. Kalau growing mindset sifatnya berani mencoba. Jangan takut salah seperti itu. Kalau salah mah nanti urusan terakhir, salah gagal itu urusan terakhir seperti itu. Yang penting berani mencoba dulu. Mencoba mengungkapkan pendapat, mencoba untuk mencoba hal yang baru seperti itu. Kemudian kebalikan dari growing mindset itu fixed mindset. Nah, kalau fixed mindset, dia meyakini bahwa potensi dan bakat salah satunya aspek yang membuat seorang itu sukses. Begitu. Kalau growing mindset, dia berpikir bahwa bukan hanya bakat dan potensi saja yang membuat sukses. Ada lagi yaitu usaha. Usaha, doa, seperti itu. Nah, nanti kita bahas tentang growing mindset dan fixed mindset. Oke, selanjutnya ketentuan kuliah. Kita akan bertemu 14 pertemuan, 16 dengan UTS UAS. Kemudian kameranya mohon di-on-kan. Seperti itu. Mohon di-on-kan kameranya on cam selama sinkronus. Kemudian absensi seadanya. Seperti itu. Nanti Bapak setting di e-learning-nya. Jadi tidak ada istilah perbaikan absensi. Jadi Bapak seadanya aja. Nanti teman-teman untuk hari ini screenshot saja. Seperti itu. Siapa yang hadir. Nah, nanti selanjutnya Bapak settingkan di e-learning sistemnya seadanya. Seperti itu. Nah, makanya teman-teman jangan lupa untuk absensi di e-learning. Seperti itu. Lalu yang ketiga adalah nanti buat kelompok ya. Bapak tugaskan ke Septi. Nah, Septi ya. Septi Amelia Habibah. Seperti itu. Dinda kan bagian buat grup sama nentuin jadwal. Nanti Septi Amelia Habibah. Buat 7 kelompok Septi ya. Buat 7 kelompok. Nanti untuk kelompok presentasi dan diskusi. Seperti itu. Nah, aturan nomor 4 adalah teman-teman supaya tidak melakukan duplikasi tugas. Nah, hati-hati. Nah, karena ada beberapa mahasiswa yang dia suka mencomot tugas temannya. Gitu. Bapak menemukan beberapa mata kuliah Bapak, kenapa sama gitu ya, cuma diganti covernya saja gitu. Bahwa di UTS atau di UAS atau di tugas. Nah, kita sepakati bagi yang melakukan dan yang memberikan. Supaya nanti hati-hati nih yang mau memberikan juga. Bagi yang menduplikasi atau yang mencontek dan yang dicontek. Nah, supaya hati-hati nanti teman-teman. Bapak kasih nilai 0 dua-duanya. Misalkan Bapak yang nyontek ke Dinda, misalkan, atau ke Tiara, tugasnya tuh gitu. Nah, karena Tiara nggak hati-hati, nah, Bapak dikasih 0, yang Tiara juga Bapak kasih 0, supaya lebih hati-hati seperti itu. Karena yang mencontek itu karena ketidakhati-hatian yang membuat juga. Jadi dua-duanya hati-hati seperti itu. Lalu biasa kehadiran boleh sakit, izin, apa seperti itu, silakan dipergunakan. Nanti Bapak lihat di absensi. Lalu nanti ada kuis. Bapak nanti buat kuis. Kuis 2 kali, ada kuis 2 kali, 1 sebelum UTS, 1 sudah UTS. Kemudian ada nilai presentasi, nilai UTS, UAS, ada nilai keaktifan. Bagi teman-teman nanti yang bertanya, berpendapat, seperti itu, nanti Bapak rekam, karena Bapak masih direkam, nanti Bapak catat yang keaktifan, karena Bapak menerapkan perkuliahan growing mindset, seperti itu,
Jadi yang Bapak nilai bukan akhir saja. Nah, jadi kalau salah dan gagal, misalkan Tiara aktif nih, misalkan perkuliahan aktif bertanya, aktif berpendapat, seperti itu. UTS-nya bagus, pas UAS nilainya jelek, seperti itu. Nah, Bapak analisis, kenapa nilainya jelek? Misalkan lagi sakit, atau pas ujian mati lampu, misalkan. Seperti Bapak pernah lagi kegiatan ternyata mati lampu, atau misalkan kuotanya habis, jaringan internet terganggu. Nah, nanti Bapak analisis lagi seperti itu. Nah, terutama Bapak melihat proses. Nah, Bapak ingin melihat proses ini keaktifannya gimana, kekompakannya bagaimana, nanti Bapak lihat seperti itu. Dari rekamannya, nanti rekamannya Bapak kasih seperti itu tiap pertemuan supaya nanti bisa dieksplorasi oleh teman-teman. Nah, untuk teman-teman ketahui, memang kita ketahui dulu keadaan di lapangan seperti itu. Memang kurikulum yang sedang dilaksanakan seperti itu di sekolah adalah kurikulum sekolah penggerak seperti itu. Nah, mungkin teman-teman dulu kurikulumnya apa? Paling teman-teman mah kurikulum 2006. Ada yang mengalami kurikulum 2006? KTSP. Ya, mengalami. Pak. Ya, Pak. Pernah. Dari mana? SD, teman-teman kurikulumnya apa? 2006 SD, Pak. SD KTSP, Pak. 2006. SD, KTSP atau 2006? 2006, Pak. KTSP. Oke, berarti 2006. SMP, kurikulumnya apa? TSP. KTSP sama Mulai K13. KTSP, Pak. Nah, berarti KTSP sama kurikulum 2013 ya. Oke. Nah, sekarang adalah modifikasi kurikulum 2013. Jadi, background-nya masih 2013, tapi ada beberapa penguatan-penguatan pada kurikulum sekolah penggerak. Jadi, teman-teman juga harus mengikuti, karena kurikulum itu adalah dokumen hidup, ya. Nah, jadi, setiap saat dia selalu berubah, dan memang harus berubah, seperti itu. Kurikulum 94, 96, 2006, KTSP, lalu CBSA, kemudian 2013, kemudian kurikulum sekolah penggerak sekarang. Di kampus juga kan seperti itu. Di kampus juga sedang ada transisi. Nah, mungkin kalau yang semester bawah nggak terlalu terganggu. Yang terganggu itu yang semester atas, yang bentar lagi mau lulus, semester 7. Nah, jadi ada beberapa mata kuliah yang memang tidak bisa dikonversi. Makanya ada yang ke bawah. Mereka itu ngambil mata kuliah yang tidak bisa dikonversi, yang ke semester 3, semester 5, seperti itu. Nah, buktinya mata kuliah ini juga menjadi membengkak, seperti itu. Nah, memang kurikulum itu harus berubah, karena dia mengikuti apa? Mengikuti perubahan zaman. Seperti itu. Mengikuti keinginan di lapangan, sebetulnya dunia pendidikan kayak gimana, seperti itu. Jadi kalau di kurikulum ada yang disebut dengan DP Didu. Ada yang tahu DP Didu? Nah, seperti itu. Jadi perguruan tinggi itu harus mengikuti dunia pendidikan di lapangan seperti apa. Jangan sampai di perkuliahan mempelajari A, ternyata di lapangan dia butuhnya B, C, D. Misalkan seperti itu. Nah, makanya disesuaikan. Dulu kan ada tematik ya. Nah, sekarang nggak ada tematik. Karena di sekolah dasar dia sudah kembali lagi ke mata pelajaran yang Bapak ketahui ya. Nanti kalau salah Bapak mohon diluruskan. Ada matematika, ada bahasa Indonesia. Cuma yang Bapak ketahui adalah IPA dan IPS disatukan. Jadi IPAS. Seperti itu di sekolah dasar itu. Matematik, karena dirubah, kurikulumnya kita juga berubah. Dulu Bapak mengajar tematik 3 dan tematik 2. Seperti itu. Nah, sekarang karena tidak ada tematik, nah diubah lagi. Jadi kita mengikuti DP. Lalu yang kedua adalah di seperti itu, sama dunia usaha. Ini untuk SMK. Untuk SMK ada disebut dunia usaha. Nah, usaha itu butuh apa? Seperti sama di dunia industri seperti itu. Nah, mungkin itu untuk kurikulum SMK.
SMA, SMK. Kan kalau yang SD mah kan jarang yang kan nggak ada yang langsung bekerja gitu. Lulus dari SD langsung kerja di kantoran. Paling DP aja dunia pendidikan gitu yang dikaji seperti itu. Nah, dalam kurikulum sekolah penggerak seperti itu kita diskusi saja ya, diskusi santai aja pertemuan. Bapak tidak akan ngasih tugas, tidak akan ini aja, kita silaturahmi saja pertemuan pertama. Gitu. Teman-teman harus ketahui dalam kurikulum sekolah penggerak ada yang disebut dengan penguatan profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Nah, jadi pengamalan Pancasila. Siapa yang mau menyebutkan Pancasila di sini silakan. Acungkan tangan. Nah, di sini ada raise hand. Nah, di Zoom kan ada raise hand tuh yang reaction. Nah, ada raise hand. Siapa yang mau mencoba menyebutkan Pancasila? Silakan. Nah, ini belum growing mindset nih. Masih takut. Masih takut gagal. Belum berubah nih. Nah, silakan. Nah, Bapak ingin tunggu dulu. Nah, Bapak ingin menunggu nih. Ada nggak yang berani mencoba, yang mau merubah mindset-nya? Sifat terbuka, tidak takut gagal, tidak takut salah. Nah, ini ada yang mau coba nih. Siapa ini ya? Septi. Ini Septi nih. Septi udah mau terbuka. Nah, terbuka diri. Silakan Septi. Sebutkan Pancasila. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bentar, Bapak catat dulu ya yang aktifnya. Ya, nanti Bapak kasih nilai 100. Kita persiapkan dulu kertasnya. Septi Amelia Habibah. Oke, terima kasih Septi sudah mau mencoba. Nah, yang kedua, Bapak ingin siapa yang mau mencoba menjabarkan pemahaman tentang sila ke-1? Silakan. Siapa yang mau menjelaskan? Silakan, raise hand. Nah, ini raise hand. Itu mah bukan raise hand, itu mah tepuk tangan. Awan. Nah, silakan Alwan. Maaf Pak, tadi salah. Pertama untuk menjabarkan sila 1 itu ya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi maksudnya bahwa bangsa Indonesia itu memiliki dari dulunya gitu memiliki suatu kepercayaan di mana kepercayaan itu adalah suatu pegangan kuat utama dan yang pertama bagi bangsa Indonesia. Di ketuhanan yang Maha Esa, Esa itu tidak bisa disebut sebagai bilangan atau tidak bisa disebut sebagai 1. Karena kalau misalkan itu Esa disebut sebagai bilangan atau 1, itu berarti kita filosofinya itu masuknya ke angka gitu Pak, bukan ke Tuhan. Jadi kalau misalkan jadi arti dari sila pertama adalah kepercayaan orang Indonesia yang memiliki kepercayaan akan adanya Tuhan. Oke, terima kasih Alwan, pemaparannya sangat luar biasa. Oke, selanjutnya siapa yang mau memaparkan sila kedua? Silakan. Di sini yang mau memaparkan sila kedua.
Ada yang mencoba? Ayo. Dewi Amalia. Wah, ini Dewi Amalia. Silakan. Dewi Amalia memaparkan sila kedua. Kalau dari sila kedua itu kemanusiaan, nilai kemanusiaan, apa sih, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi di sini tuh kita sebagai rakyat Indonesia dapat perasaan, dapat memiliki hak dan kewajiban dan asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan atau agama. Jadi kita tuh memiliki hak dan kewajiban yang sama, mau itu yang beragama Islam, Kristen ataupun yang lainnya, tapi kita tetap memiliki hak dan kewajiban yang sama. Terus dalam sila kedua ini kita juga siap membantu orang yang mengalami kesusahan meskipun dalam perbedaan agama. Jadi kita tuh saling membantu karena kita itu satu negara, itu negara Indonesia, Pak. Mungkin kayak gitu. Oke, Dewi, nanti bicaranya jangan terlalu cepat, tenang saja. Gitu ya. Ya, Pak, masih bisa nervous, Pak. Nggak apa-apa, nervous juga. Bapak juga pertama ngajar itu nervous. Tapi Bapak apresiasi karena Dewi Amalia sudah mau mencoba. Nanti intonasinya, kecepatannya diatur seperti itu. Nervousnya, nah nanti nervous itu akan hilang kalau Dewi sering tampil di depan, ya. Gitu Dewi ya. Oke, makasih Dewi. Siapa yang mau menjabarkan sila ketiga? Yang mau mencoba, silakan. Nah, ini ada yang masukkan Tiara Lisnawati. Silakan Tiara. Makna sila ketiga yaitu menyatukan bangsa Indonesia dari berbagai kehidupan, yaitu politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan, yang juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa bersatu warga negara yang memiliki beragam adat dan budaya. Oke. Bagaimana misalkan kalau Tiara jadi guru? Gitu ya. Bagaimana menanamkan sila ketiga bagi peserta didik atau siswa-siswi Tiara, bagaimana menerapkannya? Halo, Tiara? Masih terdengar suara Bapak? Halo, Tiara? Terdengar suara Bapak? Iya, Pak, terdengar. Oke, pertanyaan Bapak, bagaimana menerapkan sila ketiga atau mengimplementasikan sila ketiga bagi peserta didik? Misalkan Tiara udah jadi guru, nah bagaimana cara mengajarkan sila ketiga ini? Memberikan contoh, contohnya bagaimana? Begitu. Apa yang bisa dieksplorasi oleh Tiara Lisnawati? Bisa mengajarkan dengan cara saling menghormati, saling menyayangi, saling menghargai ke anak-anak, misalkan kayak saling menghargai satu sama lain, mau itu orang yang seperti apa gitu Pak ke anak-anaknya. Oke. Nanti dieksplorasi lagi ya, banyak membaca, banyak berdiskusi, seperti itu. Banyak nanti kegiatan, seperti itu. Nah, teman-teman kan masih muda, paling juga umur berapa tahun? 20, 19. Masih panjang perjalanan teman-teman. Intinya teman-teman harus banyak membaca, berdiskusi, banyak mengikuti kegiatan, Hima, BEM, seperti itu, pramuka, lalu kegiatan-kegiatan Kemenristek, kementerian kan banyak ya, pertukaran pelajar, kampus mengajar,
ikuti beasiswa banyak juga ya, supaya nanti pengalamannya banyak. Oke, terima kasih Tiara sudah berani mencoba. Sekarang yang mau memaparkan sila keempat, siapa yang mencoba? Sila keempat. Ada yang mau mencoba? Memaparkan sila keempat. Nah, ini masih takut salah dan malu. Ada yang mau mencoba memaparkan sila keempat. Nah, ini implementasi growing mindset-nya belum terjadi. Ini. Belum ada yang berani. Dalam hati-hati ada yang mau tapi takut salah. Ada yang mau memaparkan sila keempat. Ayo, siapa yang mau jadi orang sukses? Nah, Bapak mah mau nanya aja. Siapa yang mau jadi orang sukses? Harus berani mencoba. Siapa yang mau jadi guru teladan? Siapa yang mau jadi kepala sekolah? Nah, siapa yang mau jadi pengawas, kepala dinas? Itu mencoba. Nah, ini Alwan mah. Kita cari teman yang lain ya. Wan, kalau nggak ada nanti Alwan. Yang lainnya, silakan. Kita kasih kesempatan sama yang lain. Siapa yang mau memaparkan sila keempat? Ini masih malu-malu nih. Oke, silakan Alwan. Saya, Pak. Siapa yang saya? Raise hand. Klik raise hand tuh ada tombol reaction di bawah ada raise hand. Nah, Preti silakan, Preti. Sila keempat bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mempunyai arti bermusyawarah saat mengambil keputusan untuk mencapai mufakat dan demi kepentingan bersama. Kemudian menghormati setiap keputusan yang diambil secara adil, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Harus bisa mempertanggungjawabkan keputusan yang telah diambil, memberikan kepercayaan kepada wakil rakyat yang telah dipilih oleh rakyat untuk mengambil keputusan. Ya, Pak. Misalkan kalau Preti jadi kepala sekolah, Bapak doakan Preti jadi kepala sekolah ya. Nah, kebijakan yang adil itu kebijakan yang bagaimana? Yang Preti pahami. Misalkan kalau Preti jadi kepala sekolah. Masih di mute, mohon maaf Preti. Kebijakan itu maksudnya tuh Pak berlaku adil kan terhadap guru maupun mahasiswa gitu. Ya, adil itu kayak gimana? Adil bagi guru itu bagaimana? Adil bagi siswa itu bagaimana? Adil bagi orang tua itu bagaimana? Yang Preti pahami. Misalnya seperti Nah, ini ibu kepala sekolahnya masih bingung nih. kalau misalnya adil terhadap guru itu seperti ini Pak, misalnya kan sehabis guru misalnya menjadi guru tuh habis misal menerangkan materi, guru itu mempersilahkan siswanya misalnya untuk bertanya tentang materi yang belum dimengerti, Pak. Berarti adil itu adalah kita memberikan kesempatan ya.
memberikan kesempatan yang sama kepada siswa, kepada guru untuk bisa mengembangkan potensi dan karakternya masing-masing. Seperti itu. Oke, terima kasih Preti yang sudah mencoba calon kepala sekolah. Preti orang mana Preti? Kayaknya orang luar ya, Preti mah ya? Iya Bapak, orang Bangka. Oh, orang Bangka. Ini calon kepala sekolah di Bangka nih. Amin Pak. Semester kemarin Bapak ke ini membimbing kampus mengajar di Belitung, Oh Belitung ya itu. Tahu Pak. di Membalong. Kalau aku di Bangka itu Pak, Bangka Selatan. Bapak menjadi dosen pembimbing kampus mengajar di Membalong, Belitung. Di daerah Membalong. SD Membalong. Nah, kalau Belitung Bapak belum tahu nih. Nanti mudah-mudahan ada kegiatan di Belitung ya. Oke, terima kasih Preti, calon kepala sekolah di Ya, Belitung. Amin. Oke, siapa yang mau mencoba memaparkan sila kelima? Silakan. Nah, udah banyak nih. Yang duluan Dinda. Dinda silakan. Dinda Akmalia Algipari. Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil di sini memiliki arti bisa menempatkan sesuatu terhadap tempatnya. Jadi, seluruh rakyat Indonesia itu memiliki hak dan kewajiban yang sama baik di mata hukum, politik, ekonomi, dan kebudayaan, sehingga masyarakat Indonesia itu tercipta yang masyarakat yang adil dan makmur. Makmur di sini bisa dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi, tidak terjadi kesenjangan sosial, dan lain-lain. Sedangkan untuk implementasinya di sekolah dasar bisa menciptakan sesuatu suasana kekeluargaan di dalam kelas, tidak membeda-bedakan golongan, bekerja sama untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, nyaman, dan lain-lain. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Dinda sudah mencoba. Wah, ini udah terbuka nih. Growing mindset-nya. Berani mencoba. Nah, yang penting berani mencoba dulu saja. Kalau soal takut, salah, itu nanti belakangan. Seperti itu. Jadi kalau growing mindset, kita meyakini bahwa usaha, potensi, bakat, dan doa merupakan salah satu faktor untuk mencapai kesuksesan. Jadi harus mencoba seperti itu. Misalkan sekarang lagi musim TikTok, ya udah nggak apa-apa coba main TikTok. Sekarang lagi ini YouTube, nah, boleh main YouTube atau lagi main Omet TV, nah, coba. Tapi konten yang bagus, konten yang edukatif. Misalkan Wine buat bagaimana menulis tegak bersambung yang baik, nah gitu di YouTube buat kontennya. Misalkan Dinda bagaimana teknik origami melepat kertas menjadi bebek, misalkan kontennya gitu. Gitu. Nggak apa-apa, kita harus berani mencoba seperti itu. Atau misalkan Bapak melihat mah yang ini, yang suka main Omet TV itu siapa ya? Yang laki-laki itu Pikinaki. Nah, teman-teman pasti tahu lah Pikinaki, kan luar biasa ya. Seperti itu, dia berani mencoba. Berkomunikasinya bukan berkomunikasi dengan orang Indonesia lagi. Bapak lihat dengan orang Rusia, orang Irak, orang Iran, orang Inggris, orang Amerika, Malaysia, Singapura, Korea, gitu. Dan dia menguasai berbagai bahasa, seperti itu. Nah, itu adalah growing mindset, seperti itu. Jadi dia berani mencoba, berani berkomunikasi, nggak apa-apa. Dan mereka juga ada, Bapak lihat orang Rusia juga nggak jago-jago banget bahasa Inggrisnya seperti itu. Seperti itu, berani mencoba. Nah, tapi kontennya konten positif gitu ya. Karena Bapak ketahui juga di Omet TV itu banyak juga hal-hal negatifnya seperti kekerasan seperti itu. Jadi kita yang baik-baiknya saja seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa mencoba nanti seperti itu. Jadi ada Pikinaki dari PGSD. Seperti itu.
Terima kasih. Nah, ini udah ada berani nih, Septi, Alwan, Dewi, Tiara, Preti, Dinda yang mau mencoba. Oke, kita lanjutkan. Nih, masih banyak nih yang raise hand. Nanti kita coba pertanyaan selanjutnya ya. Pada kurikulum sekolah penggerak, ada yang disebut dengan penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi luaran dari siswa, siswi yang teman-teman didik, nanti itu, para peserta didik, luarannya harus memenuhi 6 kompetensi, 6 dimensi, seperti itu. Nah, misalkan Wine ngajar kelas 1, nah nanti luarannya itu harus memenuhi ke 6 dimensi. Dinda ngajar kelas 2, Tiara ngajar kelas 3, 4, 5, 6. Kan kalau di SD itu kan megang kelas ya, seperti itu. Kecuali yang nggak megang kelas itu apa saja? Olahraga, ya, agama, sama apa lagi? Muatan lokal. Yang guru mata pelajaran. Nah, sisanya itu ada dipegang dipegang guru kelas, seperti itu. Nah, ada 6 dimensi dalam penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, apa saja? Oke, siapa yang mau memaparkan ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila? Tinggal searching di Google. Profil pelajar Pancasila. Nah, gampang kan sekarang belajar itu, tinggal searching di Google. Oke, siapa yang mau menjelaskan 6 dimensi itu? Raise hand. Silakan. 6 dimensi profil pelajar Pancasila, apa saja? Nah, ini udah ada yang acungkan tangan nih. Wah, yang duluan adalah Raya Amanda. Silakan, Raya Amanda. Apa 6 dimensi itu, Raya? 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, kreatif. Nah, ini teman-teman kelas G udah mau berani nih, udah growing mindset, udah tertanam. Siapa yang mau memaparkan dimensi ke-1? Silakan. Siapa yang mau memaparkan, menjelaskan apa itu dimensi ke-1? Nah, ini ada Wine Dwiria. Silakan, Wine. Profil pelajar Pancasila yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi, sebagai pelajar Indonesia yang berakhlak mulia, yaitu pelajar yang memiliki akhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Pelajar Pancasila harus memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Penerapan dari bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan apa? Berperilaku mulia atau apa? Iya, berakhlak mulia. Nah, penerapannya apa dalam pembelajaran contohnya? Kita sebagai yang menganut kepercayaan Islam hendaknya melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Enggak, maksudnya ketika proses pembelajaran di kelas, misalkan Wineta jadi guru, seperti itu. Nah, penerapan langsung kepada siswa ketika proses pembelajaran, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ya, itu gimana bentuk langsungnya? Sebelum memulai pembelajaran, hendaknya berdoa terlebih dahulu. Oke, bagus. Apalagi yang berakhlak mulia. Berakhlak mulia itu bagaimana? Pada saat
guru akan mengajar, siswa hendaknya tidak berisik. Itu Tidak juga berbicara akhlak mulia, ya. dan mendengarkan. Akhlak mulia seperti itu, bersikap jujur seperti itu. Gitu. Terima kasih Wine Dwiria nih, calon pengawas. Orang mana Wine? Belitung, Bapak. Orang Belitung. Dekat Membalong nggak di Belitungnya? Jauh. Okay. Bulan kemarin Bapak membimbing ini mahasiswa di SDN Membalong. Seperti itu. Nanti mudah-mudahan angkatan ini ada yang ikutan kegiatan kementerian ya. Seperti itu. Nah, ini calon pengawas di Belitung, Bangka Belitung. Makasih Wine Dwiria. Oke, siapa yang mau memaparkan pendapatnya tentang dimensi yang kedua? Silakan. Dimensi kedua. Yang mau mencoba. Oke, Alwan aktif nih. Kita coba dulu, Wan. Yang kaum Hawa yang lainnya, Wan. Kalau nggak salah kelas ini itu cuma Alwan aja ya, yang laki-lakinya itu kelas ini ya, Wan? Iya, Pak. Alwan doang, Pak. Aduh, paling ganteng Alwan nih. Kita coba dulu ya, Wan. Kesempatan yang lain nanti kalau ada nanti ke Alwan. Silakan yang mau memaparkan dimensi kedua. Nah, Bapak ingin melihat nih calon-calon orang sukses. Siapa saja? Dimensi kedua, silakan. Raise hand. Ada yang mencoba memaparkan dimensi. Nah, ini ada nih. Sinta Puspita Dewi, silakan, Sinta. Berkebinekaan global. Perilaku pelajar Pancasila ini menumbuhkan rasa saling menghargai dan memungkinkan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci berkebinekaan global adalah mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dan dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Berarti dimensi yang kedua itu siswa, siswi, atau peserta didik yang kita ajakkan harus berkebinekaan global. Nah, bentuk implementasinya bagaimana? Sinta, berkebinekaan global itu gimana maksudnya? Bentuk implementasinya. Jadi kita mengajarkan kepada anak-anak bahwa di Indonesia ini memiliki beragam budaya yang berbeda-beda dan anak-anak pun dari ketika dikumpulkan dalam satu kelas, anak-anak itu kan dari beragam beragam, misalkan beragam suku, ada yang suku Jawa, ada yang Sunda gitu. Nah, mereka kayak saling dibikin kelompok gitu, terus berinteraksi dengan bersosialisasi dan ini kayak menjelaskan gitu asalnya dari mana gitu, gimana kebudayaan di asal daerahnya, masing-masing daerahnya gitu. Jadi aktif bersosialisasi dengan sesama teman, dengan mengenalkan budaya mereka masing-masing gitu, Pak. Apakah global itu hanya Indonesia saja? Sinta. Oh iya, tidak. Jadi apa tuh berkebinekaan global itu? Sama ini kalau misalkan di kelas tinggi gitu, mulai kelas 5 kelas 6 itu kan guru tuh mengajarkan tentang globalisasi gitu, globalisasi yang artinya mendunia kan, bagaimana semakin lama semakin budaya dunia itu tuh berkembang dengan munculnya berbagai teknologi gitu. Jadi sebagai calon guru kita mengenalkan kepada peserta didik bahwa dengan perkembangan zaman lama-kelamaan ya semakin berkembang lah gitu budaya globalisasi.
Oke, kan Sinta juga suka nonton K-pop kan, BTS. Enggak, Pak. Korea enggak. Suka budaya Jepang, Korea kan. Seperti itu. Nah, berarti kita juga kan harus menerima budaya orang lain, seperti itu. Jadi global itu bukan Indonesia saja. Misalkan budaya dari Jaipong, misalkan tarian kecak Bali, seperti itu, lagu-lagu. Tapi kita juga menerima budaya dari negara lain. Kita juga menerima dan kita juga membagi. Ya, hati-hati. Kita juga bukan hanya menerima saja, kita juga membagi. Misalkan di sini ada yang jago nari Jaipong, atau misalkan dari Bali, kecak Bali, atau dari tarian dari mana, boleh nanti di video, share di YouTube, supaya nanti orang dari luar negeri kita tahu, oh ini tarian dari mana, oh tarian dari Indonesia. Jadi kita juga harus membagi budaya kita. Seperti itu. Lalu menerima perbedaan agama, pola pikir, seperti itu, pendapat, fisik. Kalau orang Indonesia kan kecil. Orang-orang luar, orang barat kan tubuhnya tinggi, gitu kan. Rata-rata 170 ke atas, 80 yang 2 meter. Warna kulit, bahasa juga kan berbeda. Seperti itu, perbedaan bahasa juga. Nah, kita juga berani untuk berbagi bahasa kita, menerima juga bahasa orang lain. Itu bikin makin global. Seperti itu. Jadi kita menjunjung tinggi persamaan dan meminimalisir perbedaan. Oke, terima kasih Sinta. Nah, ini ada yang mau berpendapat nih, Sophia. Kita dengar pendapat Sophia. Silakan Sophia. Apa pendapatnya? Halo, Sophia. Terdengar suara Bapak, Sophia? Maaf Pak, tadi sinyalnya nge-lag. Nggak apa-apa. Silakan, Sophia mau berpendapat apa tentang dimensi berkebinekaan global? Maaf Bapak, tadinya mau berpendapat gotong royong. Oh, boleh, Sok, silakan. Mau pindah dimensi? Boleh, silakan atuh. Apa yang bisa Sophia jelaskan tentang dimensi gotong royong, dimensi ketiga? Silakan. Ketiga, gotong royong. Pelajar di Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan pelajar Pancasila untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Elemen kunci gotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Jadi intinya gotong royong itu dalam pelaksanaan pembelajarannya bagaimana yang Sophia pahami? Seperti saat jadwal piket yang membersihkan bersama-sama. Jadwal piket guru, jadwal piket siswa. Siswa Bapak. Teknik pembelajaran apa yang membutuhkan kolaborasi dan gotong royong yang Sophia ketahui? Mengerjakan kegiatan kerja bakti dan mengerjakan tugas kelompok bersama secara adil. Nah, mungkin tugas berkelompok ya, yang bisa Bapak meningkatkan gotong royong, kolaborasi. Nah, tekniknya adalah cooperative learning, seperti itu. Kan cooperative learning itu banyak ya, ada Jigsaw, TAI, STAD, NHT. Nah, memang kalau cooperative learning, dia itu harus dikelompokkan siswanya. Sehingga nanti kita ketahuan mana siswa yang bisa berbagi, yang bisa mengompakkan tim, seperti itu, yang terlaksana, yang tidak egois, seperti itu kan. Kelihatan nanti kalau berkelompok itu kan, sama itu. Ada yang orangnya itu mau berbagi, ada yang egois, seperti itu. Nanti kita ketahuan, nanti kita latih siswa kita bagaimana mereka bisa berkolaborasi. Jadi mengedepankan kepentingan bersama, seperti itu.
Oke, terima kasih Sipa. Ada yang teman lain yang mau berpendapat tentang dimensi gotong royong? Ada Elsa nih, silakan Elsa. Elsa, Tri Indah. Kalau yang gotong royong mungkin cukup, Pak. Elsa mau nama dimensi lagi? So, kata Elsa mau bahas dimensi apa tuh? Elsa. Ya, mau bahas dimensi yang keempat, yaitu mandiri. Oh, apa mandiri itu? Mandirian juga merupakan kunci penting dalam menjalani kehidupan. Meski mampu menjalankan sesuatu dengan gotong royong, tetapi pelajar Pancasila akan mampu menyelesaikan suatu pekerjaan dengan baik dan penuh tanggung jawab secara mandiri. Untuk itu dibutuhkan kesadaran dari diri sendiri terhadap situasi yang dihadapi, serta kemampuan menciptakan regulasi diri sendiri. Kedua hal tersebut adalah membentuk pribadi tangguh dan mandiri. Oke, bagaimana bentuk implementasi supaya siswa mempunyai sikap mandiri dalam proses pembelajaran? Ya, misalkan ujian itu kan kayak melatih diri buat mandiri. Bisa juga untuk melatih kemandirian siswa di sekolah, dibentuklah kegiatan ekstrakurikuler yang memang expert melatih kemandirian siswa seperti pramuka. Sekolah dapat mewajibkan siswa untuk mengikuti salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang di sekolahnya, gitu. Misalkan pramuka dalam kegiatan pembelajaran di kelas pun, guru dapat melatih kemandirian siswa, misalnya dengan mengumpulkan tugas tepat waktu, memulai KBM tepat waktu, serta memberi hukuman bagi siswa yang tidak disiplin. Oke. Mungkin itu, Pak. Mandiri itu berarti yang Bapak pahami mah mereka itu merdeka ya, merdeka dalam belajar seperti itu. Nah, apa yang Elsa pahami tentang pembelajar yang merdeka? Halo Elsa, kayaknya membeku. Oh enggak? Ya Pak, sebentar. Mungkin arti merdeka bagi seorang pelajar yaitu menuntut ilmu sebanyak mungkin, ya Pak. Karena ini hal ini karena jalan untuk mendapatkan ilmu sangat terbuka lebar. Mungkin segitu, Pak. Oke, mandiri itu adalah dimensi di mana siswa mampu mengembangkan potensi, karakter, bakat, bebas dalam berpikir, berpendapat, bertingkah, selama mereka itu tidak berbenturan dengan hukum. Ya, bebasnya ya. Seperti itu. Jadi, siswa yang kita didik, mereka itu siswa yang mempunyai suatu tujuan. Siswa yang mempunyai karakter yang kuat, keinginan yang kuat, siswa yang berani untuk mengungkapkan pendapat tanpa ada tekanan dari manapun, seperti itu. Jadi kan kayak Bapak ini kan, pembelajaran. Pertama mah nggak ada yang berani berpendapat. Nah, ketika Bapak motivasi, oh kan banyak yang raise hand. Nah, kayak gitu. Gitu. Jadi kita didik, peserta didik kita untuk berani berpendapat. Soal salah dan benar mah nanti bukan belakangan. Salah, benar, gagal itu. Yang penting mereka itu bebas pendapat,
bebas mengungkapkan apa yang mereka pahami, bebas seperti itu. Nah, nanti kita luruskan mana yang memang tidak sesuai seperti itu. Itu disebut dengan mandiri. Mereka mampu mengusahakan berdasarkan kemampuan masing-masing. Seperti itu, Elsa ya. Makasih, Elsa. Pak, siapa yang mau menjelaskan dimensi kelima? Ada 2 lagi, silakan. Dimensi kelima. Nah, ini Alwan nih, kasihan. Alwan, dimensi kelima. Boleh, Pak. Ini laki-laki terganteng di kelas ini, kedua sudah Bapak. Silakan, Wan. Saingan Bapak, Pak, ganteng. Oh enggak, Bapak mah enggak bisa. Bapak mah udah laku, udah punya istri, Bapak. Oh iya, Pak. Silakan, Wan. Untuk dimensi yang kelima adalah bernalar kritis, yaitu pelajar yang mampu secara objektif memproses informasi baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Terus membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Jadi dimaksud dari bernalar kritis itu, di saat seorang siswa menerima sebuah informasi, itu mereka tidak menelan informasi tersebut secara bulat-bulat, namun mereka harus memperhatikan dari berbagai sumber gitu. Misalkan dia menerima informasi ini dari sudut pandang pertama, namun kita latih gitu bahwa ada sudut pandang lain yang memang bisa dipertimbangkan. Kemudian setelah dia menemukan beberapa sudut pandang, minimalnya 2 sudut pandang, itu mereka bisa menganalisis atau mengevaluasi. Kemudian setelah mereka menemukan inti dari permasalahannya, mereka dapat menyimpulkan dan bisa memecahkan permasalahan tersebut. Oke, makasih Alwan. Ada yang mau pendapat? Ada yang mau menambahkan dimensi yang Alwan jelaskan? Silakan. Oke, nggak ada Wan, nggak ada yang berani menambahkan Wan. Oke, berpikir kritis ya Wan, Wan ya? Ya Pak, betul Pak. Oke, bernalar kritis. Misalkan Bapak tuh punya kasus seperti ini Wan. Misalkan ada guru seperti itu yang dia sibuk. Guru teh sibuk, misalkan jadi guru penggerak, dia juga sibuk berwirausaha gitu ya, nyamping gitu ya. Nah, dalam proses pembelajarannya dia tidak ada tes formatif. Nah, paham? Alwan, tes formatif? Tes formatif sumatif. Seperti apa ya Pak? Tes formatif itu seperti apa ya Pak? Nah, berarti belum tahu. Tes formatif itu tes yang dilakukan setiap pertemuan. Gitu. Kalau tes sumatif, tes di akhir pertemuan, misalkan UTS, UAS, itu sumatif. Kalau formatif, UTS, UAS, setelah pembelajaran keseluruhan. Nah, guru itu tidak melakukan tes formatif seperti itu karena kesibukannya. Nah, apa yang bisa Alwan analisis dari keadaan guru itu? Kalau untuk sekarang mungkin ya Pak, untuk di zaman ini, mungkin kita bisa lihat terlebih dahulu latar belakang guru tersebut gitu. Apakah sudah terjalin janji dengan dinas kependidikan misalkan, atau bisa kita sebut sebagai PNS, atau misalkan enggak, maksud Bapak bukan ke PNS, ini mah pembelajarannya, jangan jauh-jauh ke PNS. Oh enggak,
Saya terlalu jauh gitu Pak. Maksudnya Imajinasinya. Ketika guru itu tidak melakukan tes formatif, nah itu bentuk kritis apa yang bisa dianalisis dari keadaan guru itu, harusnya bagaimana gitu. Ketika guru tidak melakukan tes formatif di setiap pembelajarannya. Kalau dilihat mungkin nanti dari dampak mungkin ya Pak, kalau misalkan guru itu tidak memberikan tes formatif gitu. Jadi guru itu mungkin saja bisa tidak tahu gitu dari apakah materi yang disampaikan itu sudah tersampaikan kepada siswa, apakah siswa itu sudah memahami secara betul gitu Pak. Mungkin lebih ke dampaknya sih Pak, kalau menurut saya. Oke. Dari teman-teman yang lain, ada yang mau pendapat? Misalkan ada guru karena kesibukannya, dia tidak melakukan tes formatif seperti itu. Ada yang mau pendapat? Silakan raise hand. Oke, mohon maaf. Di Bapak baru adzan duhur. Ada kita 9 menit lagi ya. Kita sampai jam 12 saja. Oke, ada yang mau pendapat? Misalnya ada guru karena kesibukannya, udah pembelajaran udah aja. Nggak ada tes formatif. Nah, tadi kata Awan katanya tes formatif itu penting untuk mengetahui siswa itu tercapai tidak pemahamannya, gitu kan. Bagaimana pendapat yang lainnya? Ada yang mau menambahkan pendapat Abang Alwan, ketua kelas? Silakan. Silakan raise hand. Nah, ini diskusinya belum jalan nih. Baru satu arah diskusinya. Belum berjalan. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Terima kasih. Ketua kelas Alwan. Sekarang yang dimensi ke 3, 4, 6. Ada yang mau? Dea Indriani, silakan Dea. Ya, Pak. Yang terakhir ada kreatif. Kreativitas dalam diri seseorang membuat kehidupan lebih baik dan cenderung menghasilkan sesuatu yang unik serta mengubah perspektif banyak orang. Kreativitas juga membuat perspektif. Ya itu. Banyak orang. Perspektif banyak orang. Kreativitas juga membuat seorang melihat kehidupan dalam sudut pandang yang berbeda dan membantu memecahkan masalah dengan cara kreatif.
Guru berperan penting untuk menumbuhkan kreativitas siswa dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Salah satunya upaya yang bisa dilakukan yaitu dengan cara memberi kebebasan penugasan pada siswa untuk mengasah kreativitas mereka. Artinya, siswa dapat menentukan pembelajaran sesuai dengan minatnya masing-masing, dan guru dapat memberikan dasar serta konsep materi yang dalam kurikulum. Selain itu, siswa juga bisa diberikan pemahaman pembelajaran seni budaya dan melakukan praktek yang menumbuhkan kreativitas, misalnya praktek melukis, menggambar, membuat batik, dan karya lainnya, Pak. Oke, pemaparannya udah jelas dan detail. Nah, pertanyaan Bapak, bagaimana implementasi pembelajaran, misalkan ini Bu Guru Dea nih, untuk meningkatkan kreativitas siswa? Desainnya bagaimana, Bu Dea? Misalnya, waktu pembelajaran yang tadi disebutin ya Pak ya, misalnya kan membuat praktek. Kita sebagai calon guru bisa apa sih namanya teh? Menjelaskan buat kelompok, bisa bikin melukis gitu di sekolah, Pak. Apakah kreativitas setiap siswa itu sama atau berbeda? Beda-beda. Contohnya bagaimana? Jadi bentuk nyatanya? Kita kan kalau bagaimana bentuk nyatanya bahwa kreativitas setiap siswa itu beda-beda? Kita bisa dilihat dalam mengerjakan lukisan itu, kita bisa lihat siswa mana yang membuatnya kayak misalnya kayak gambar bunga atau yang lain gitu, Pak. Nah, mendekati tapi kurang jelas. Nah, betul sekali bahwa walaupun nanti teman-teman jadi guru, misalkan Bu Dea ngajarin melukis, misalkan ya, gitu. Misalkan Bu Dea melukis bunga atau melukis hewan. Nah, nanti hasilnya beda-beda ke siswa itu. Seperti itu. Ada saya mah bosan melukis bunga sama hewan, saya mah mau melukis mobil, misalkan. Seperti itu. Satu cara, tapi hasilnya beda-beda. Gitu. Misalkan, ayo minggu depan kita membuat bolu, misalkan dikelompokkan. Nanti beda-beda hasilnya bolunya juga. Ada yang jadi bolu gosong, nanti jadi brownies. Ada yang jadi bolu ulang tahun, beda-beda. Nah, walaupun yang diajarkannya satu, tapi nanti hasilnya beda-beda. Nah, itu yang menjadi kreativitas. Yang jadi kreativitas antara siswa satu dengan siswa lain. Nah, itu membuktikan bahwa setiap siswa kita itu mempunyai potensi dan bakat masing-masing. Oke, sebenarnya banyak yang mau Bapak ceritakan tentang pembelajaran paradigma baru, komunitas praktisi, seperti itu, karena waktunya sudah jam 12. Cukuplah untuk pertemuan pertama ya. Seperti itu, Bapak lihat, kelas ini sudah mau berkembang, seperti itu, udah growing mindset, berani untuk tampil, berpendapat, apa-apa soal takut sama salah mal, ke belakang lah, yang penting berani dulu saja. Seperti itu. Nah, nanti yang sudah Bapak tugaskan tadi, buat grup, tentukan jadwal, seperti itu. Kemudian nanti buat ini ya, pembagian kelompok. Nah, Bapak juga belum jelaskan RPS-nya. Nanti aja lah pertemuan kedua ya. Untuk RPS, materi-materinya, buku apa yang teman-teman harus baca. Seperti itu. Sebelum Bapak tutup, ada yang mau ditanyakan? Silakan untuk pertemuan pertama. Pak. Siapa? Raisen, biar kita tertata. Nah, Abang Alwan, silakan Bang Alwan. Ingin bertanya Pak, soal perpindahan jadwal di hari Senin mungkin bisa ya Pak di jam 8.40, apakah bisa? Oke, silakan saja disepakati. Jangan 8.40 atau kalau mau pagi-pagi
jam 7 sampai jam 9.30. Gitu, biar nanti nggak merusak jadwal yang lain. Oh iya Pak, iya. Tapi ada ini Pak, ada kan tadi Bapak bilang masih disusunnya, terus apa perwalian hari ini terakhir. Nah, apakah ada kemungkinan jadwal itu akan berubah kembali Pak? Ya nanti ikuti saja lah. Kita ada berubah, kita juga berubah. Oh iya Pak. Takutnya kan kita growing mindset kita mah. Kalau growing mindset itu kita menerima perubahan. Iya Pak. Nah kalau gitu berarti masih peak mindset, takut akan perubahan. Jadi kalau berubah kita berubah lagi aja, mengikuti seperti itu. Ya, takutnya kan kayak kita udah planning, udah nyusun ini itu udah dirubah gitu gini. Kemudian ada kesepakatan keputusan dirubah dari sana, kita harus mengulang lagi gitu. Nggak apa-apa. Kan kalau tadi kan kalau growing mindset itu berani mencoba dan tidak takut gagal. Kalau nanti jadwal diubah lagi aja, kita mengikuti saja ya. Seperti itu. Ya Pak. Kalau mau hari Senin, berarti mulainya jam 7. Seperti itu. Jangan ngacak jadwal. Karena yang Bapak ketahui kan jadwal kita tuh jam 7 sampai jam 9.30. Jam 9.30 sampai jam 12. Jam setengah 1 sampai jam 3. Jam setengah 4 sampai jam 6 gitu jadwalnya, nggak boleh ngacak. Seperti itu. Nanti kasihan sama jadwal yang mau pindah nanti ya. Kalau mau hari Senin berarti mulainya jam 7 sampai jam 9.30. Gituan ya. Nanti sepakati ya Wan ya. Ya Pak. Ya nanti didiskusikan lagi sama anak. Nanti di grup aja. Ada lagi yang mau bertanya dari kaum Hawa? Nah, ini banyak kaum perempuan tapi belum aktif nih. Bapak lihat yang proaktif itu Septi, Alwan udah 2 kali, 3 kali sama ini berarti Alwan. Dewi, Tiara, Preti, Dinda, Raya, Wine, Sinta, Sophia, Elsa, gitu. Yang lainnya nanti pertemuan 2 nanti Bapak lihat. Ada yang tanya lagi? Semua Bapak tutup? Bapak izin bertanya. Raise hand dulu dong. Silakan raise hand dulu. Ya, nanti. Dinda, tuh kan ketahuan kalau raise hand. Silakan Dinda. Ada rekomendasi buku dari Bapak gak yang harus menjadi acuan kita atau yang harus dibeli untuk mata kuliah literasi ini, Pak? Ya nanti kan belum Bapak bahas RPS-nya. Karena waktunya udah habis, kita keasikan diskusi tadi. Bapak lupa. Nanti pertemuan 2 lah. Bapak bahas RPS sama ininya ya. Buku apa saja yang nanti teman-teman baca. Seperti itu. Tapi ya teman-teman baca aja sekarang tentang buku yang berkaitan dengan literasi gitu. Banyak kok di internet juga ya, modul literasi. Ya. Boleh membaca apapun juga ya. Baik, Pak, terima kasih. Nanti kita bahas lah pertemuan kedua ya di RPS-nya. Kita keasikan ngobrol tadi sampai lupa bahas literasi. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup mungkin Pak. Oke, cukup. Kalau cukup, Bapak ucapkan terima kasih. Sabtu yang menyenangkan dan bahagia, kita bisa bersilaturahmi. Seperti itu, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat, lahir batin, rezeki banyak, berkah melimpah, dan untuk beribadah. Terima kasih. Sampai bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak.